Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sebelum kita mulai yang para ikhwan, yang para pemuda, para syabab, mungkin agak dirapatkan dulu posisinya, dikondisikan. Sangat dianjurkan sekali menghindari tiang. Si Arif. Apa berat badan antum? Taib. Ya akhwat, masyaallah, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang juga kita merasakan pada malam hari ini dan orang lain pun juga merasakan. Akan tetapi nikmat yang kita rasakan hari ini dan orang lain juga rasakan, mungkin berbeda cara kita menyikapinya. Seperti nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang Allah berikan kepada kita, dan juga Allah berikan kepada orang-orang lain. Katakan saja orang-orang munafik atau orang-orang kafir, Allah memberikan mereka juga kesehatan dan waktu luang. Akan tetapi kita yang hadir pada malam hari ini menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk kebaikan, untuk kebaikan ukhrawi kita, untuk kebaikan akhirat kita. Akan tetapi nikmat yang didapatkan orang-orang kafir, mereka melanjutkan kekafiran mereka, mereka melanjutkan kesesatan mereka. Dan ini adalah pembeda antara diri kita dan orang-orang yang mendapatkan nikmat namun tidak bisa menggunakan nikmat tersebut ke dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang para ulama menyebutkan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah. Ada 3 cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang mendapatkan nikmat, tapi tidak semua meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang kafir maupun orang yang beriman sekalipun. Terkadang karena kelalaian lisannya, kelalaian hatinya, dia tidak mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak jarang ketika seseorang mendapatkan rezeki, lalu dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia justru bersyukur hanya kepada orang-orang yang memberikan rezeki kepadanya. Namun dia melupakan hakikat. Dia melupakan hakikat bahwa sesungguhnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukuri nikmat yang pertama adalah kita wajib sewajib-wajibnya meyakini bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang kedua, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan cara mensyukuri nikmat yang kedua adalah kita memuji zat yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Maka setiap kita mendapatkan nikmat tersebut, maka hendaknya kita memuji Allah yang memberikan nikmat. Memuji Allah yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita baru bangun tidur adalah sebuah nikmat. Maka ketika kita bangun tidur, kita puji Allah dengan menyebutkan Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Kita tahu bahwa tidur adalah mati sementara. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa tidur adalah mati sementara. Maka kita bersyukur. Begitu banyak ada orang yang tidur, namun ketika dia tidur tidak terbangun lagi. Maka ini adalah pantas kita bersyukur kepada Allah ketika Allah bangunkan kita dari tidur kita. Ketika kita setelah makan, makan adalah nikmat. Makanan yang kita makan lalu kita menjadi orang yang kenyang, maka itu adalah nikmat dari Allah. Maka doa setelah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku tanpa daya dan upaya dariku. Kita puji Allah karena makanan adalah nikmat dari Allah, dan kita bersyukur kepada Allah, kita puji Allah dengan menyebutkan doa tersebut. Ada lagi ketika kita memakai pakaian. Pakaian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakai pakaian, setelah kita pakai pakaian tersebut, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dengan tanpa daya dan upaya dariku. Subhanallah. Maka cara yang kedua kita mensyukuri nikmat Allah adalah kita memuji zat yang memberikan nikmat. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Ustaz, kami tidak hafal doa-doa semuanya. Oke, kalau begitu cukup membacakan alhamdulillah. Cukup mengucapkan alhamdulillah sembari kita menghafal doa-doa yang ada yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara yang ketiga, cara yang terakhir adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan kepada Allah untuk kebaikan. Kalau orang mendapatkan nikmat kesehatan, maka dia gunakan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk membantu orang tuanya. Dia gunakan untuk membantu orang lain. Ketika dia mendapatkan nikmat harta, maka dia jadikan harta yang ia miliki untuk membantu orang lain, untuk meringankan beban orang lain, untuk mengeluarkan zakat agar bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkannya. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan kita jadikan ketaatan kepada Allah, maka ini adalah bukti kita mensyukuri nikmat Allah. Ketika seseorang mendapatkan kendaraan sepeda motor, lalu dia gunakan sepeda motor itu untuk beribadah kepada Allah, yaitu dia senantiasa pergi ke majelis ilmu, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah solat, lalu dia pergi bersilaturahmi ke rumah keluarga dari orang tuanya ataupun keluarga jauhnya, lalu dia menyambung silaturahmi di sana, maka di situ mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu akan menjadikan dia sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga cara ini adalah tiga amalan. Yang pertama, meyakini bahwa yang memberikan adalah Allah, maka itu adalah amalan hati. Lalu yang kedua adalah memuji zat yang memberikan nikmat. Itu adalah amalan lisan. Dan yang terakhir adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk ketaatan, maka itu adalah amalan perbuatan yang bisa kita lihat, amalan fisik. Maka kalau kita lakukan tiga-tiga ini, maka tiga amalan sekaligus kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan fisik. Subhanallah. Inilah tiga cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, ikhwati fillah, para hadirin hadirat, kita kembali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencintai kita dan kita pun mencintai beliau. Maka sebagai bukti cinta kita kepada beliau, maka kita senantiasa mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika malaikat Jibril naik ke atas mimbar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar,
Kita tahu hadis ini sering diceritakan oleh para dai dan para asatizah kita, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik pada mimbar, dan mimbar Nabi ada 3, maksudnya 3 tangga. Yang tangga pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikinya, maka malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, bu'dan, celaka orang yang bertemu di bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang kedua. Sering kita dengar ya. Lalu malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, bu'dan, celaka ya Allah orang yang ketika dia memiliki orang tua, lalu orang tuanya tua renta membutuhkan dirinya, namun dia tidak mendapatkan syurga, maka orang tersebut bu'dan, celaka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin." Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tangga yang ketiga, "Ya Allah, bu'dan, celaka orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, lalu dia tidak berselawat kepada Nabi, maka orang itu termasuk orang yang celaka ya Allah," kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amin." Maka 3 doa ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira doanya makbul atau tidak ini? Sangat makbul, auto makbul. Otomatis. Kenapa? Yang berdoa adalah sayyidul malaikah, penghulu dari para malaikat, pemimpin dari para malaikat, yaitu malaikat Jibril, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang mengaminkan adalah sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, penghulu para nabi, pemimpin para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 makhluk yang mulia berdoa kepada Allah, maka otomatis doa itu akan makbul. Maka ketika disebutkan di hadapan kita nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan ketika kita berselawat kepada Nabi. Salah satunya doa-doa kita akan mudah Allah mengabulkannya. Akan Allah kabulkan doa-doa kita disebabkan karena kita banyak berselawat kepada Nabi. Maka perbanyaklah selawat. Apalagi di hari Jumat ini tadi ya. Ini malam ini sudah malam Sabtu. Berarti ini hari Sabtu. Semestinya kita di hari Jumat memperbanyak salawat. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat banyak-banyak, maka salawatnya akan sampai kepadaku langsung. Maka salawat yang kita bacakan di hari Jumat merupakan salawat yang langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati fillah, para hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita pada malam hari ini yang setelah disebarkan dalam flyer-flyer dan juga diumumkan oleh MC tadi, bahwa judulnya adalah Bring Me to Life. Kalau kita telusuri asal muasal judul ini adalah judul dari sebuah lagu. Mungkin teman-teman yang mungkin dulunya hobi mendengarkan lagu atau musik tahu itu ya. Akan tetapi kalau kita teliti sekali, bahwa Bring Me to Life ini artinya adalah apa boy? Bawa aku hidup kembali. Sebelumnya Ane minta antum semuanya buka Al-Quran dulu. Kita buka Al-Quran dulu, karena kajian kita malam hari ini adalah kajian tadabbur. Dan dari mana asal muasal kata Bring Me to Life ini, dan apakah ada di dalam Al-Quran? Maka kita akan coba buka Al-Quran. Silahkan antum buka, antum wa antunna semuanya membuka Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Ana minta satu orang untuk membacakan. Bowi baca Bowi ya. Ada mic-nya Bowi? Salah satu membaca ya. Teman-teman yang punya Android silahkan dibuka Al-Qur'annya, yang teman-teman yang mau buka mushafnya juga boleh. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Baik. Artinya bentar. Ada artinya? Bentar. Apa yang itu kan? Enggak ada itunya, Ustaz. Tapi ada yang punya terjemahannya? Mic-nya bawa situnya, Bu. Baik. Yang akhwat buka Al-Qur'annya ya, mushafnya ya. Bisa lihat dari Android-nya atau di mushafnya langsung. Ya antum duduk aja sini, Bu. Baik, silahkan baca. Sabar, 63 ayat 63. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Baik, barakallahu fiik. Nah, kita bersama sama ya. Kita telah dengar sama-sama di Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, yang artinya, mungkin teman-teman silahkan buka terjemahan atau lihat Al-Qur'annya. Wa anfiqu, kita terjemahkan ya, kita terjemahkan satu persatu per mufradat, per penggalan-penggalan biar teman-teman bisa memahami nantinya. Wa anfiqu, dan infakkanlah dan keluarkanlah dan sedekahkanlah mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi, lalu dia mengatakan, ya rabbi, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, tangguhkanlah kepadaku ila ajalin qarib, cuma sebentar saja kematian itu. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Baik ikhwati fillah, judul kajian kita ini diambil dari ayat ini, yaitu pada kalimat laula akhartani ila ajalin qarib fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau dalam artian terjemahan bebasnya, para ulama menyebutkan apa maksud dari perkataan ini. Dan para ulama menyebutkan, sebagian mengatakan bahwa ini adalah perkataan ahlil kubur. Perkataan ahlil kubur, orang yang sudah meninggal, dia mengatakan pada Allah, ya Allah, hidupkan aku hanya sebentar saja ya Allah. Dia minta hidup. Orang yang sudah mati meminta kepada Allah untuk hidup. Si mayit minta cuma hidup sebentar saja. Si mayit minta hidup sebentar kepada Allah, ingin melakukan amal soleh.
dan disebutkan di sini adalah sedekah. Maka inilah inspirasi dari kajian kita malam hari ini adalah Bring Me to Life. Bawa kembali aku hidup wahai Allah. Ini inspirasinya. Baik, masalah judul udah aman ya? Udah paham ya? Kemana arahannya? Jadi judul kita ini adalah terinspirasi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang berasal dari kalimat penghuni kubur ataupun permintaan penghuni kubur agar mereka dihidupkan oleh Allah kembali di dunia. Baik. Kita coba mentadaburi ayat Allah ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman dan para hadirin sekalian bisa mengambil faidah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surah Al-Munafikun ayat 10 ini. Di ayat ini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian. Teman-teman, ada yang menarik dari kalimat ini, dari penggalan ayat ini. Allah menyuruh kita untuk mengeluarkan dari apa-apa yang telah Allah berikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Razaqnakum ini apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Lalu teman-teman, infak biasanya identik dengan harta. Benar? Infak biasanya identik dengan uang. Akan tetapi mesti kita ketahui teman-teman bahwa infak sebenarnya hakikatnya bukan hanya pada harta saja. Akan tetapi infak itu bisa berupa yang lain selain dari harta. Katakan saja bisa berupa ilmu, bisa berupa nasihat, bisa berupa tenaga, dan bisa berupa hal yang lainnya yang bermanfaat untuk orang lain. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ba'in, kitab hadis Arba'in, di hadis yang ke-26, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulla salami minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia, setiap persendian kita, sendi-sendi kita ini diwajibkan untuk bersedekah setiap hari. Setiap hari wajib bersedekah. Persendian-persendian kita wajib untuk disedekahkan. Bersedekah mereka untuk persendian kita ini wajib untuk bersedekah setiap harinya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kullu yaumin tatlu'u fihi syams, yaitu bersedekah setiap harinya mulai dari terbit matahari. Ya, mulai dari terbit matahari. Kemudian dilanjutkan ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Memperbaiki atau menengahi permasalahan dua orang yang bermasalah termasuk sedekah. Nah, ini mendamaikan orang yang sedang berselisih itu merupakan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan lagi, fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan membantu seseorang untuk naik di atas kendaraannya, lalu mengangkat barang orang-orang yang memerlukan ataupun mengantarkan barang-barangnya dari kendaraannya, itu juga merupakan sebuah sedekah. Maksudnya adalah kalau ada orang bawa barang-barang di atas kendaraannya, lalu kita bantu menurunkannya atau kita menaikkan barang-barang ke atas kendaraannya, itu juga merupakan sedekah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimat-kalimat nasihat, perkataan-perkataan yang baik, itu adalah sedekah. Apa itu kalimatut thayyibah? Berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga sedekah. Atau menasehati orang lain, kalimatut thayyibah juga dimaknai dengan menasehati, nasihat yang baik untuk orang, maka itu juga adalah sedekah. Rasulullah SAW mengatakan lagi, walikulli khutwatin tamshiha ila salati shadaqah. Setiap langkah
wa bikulli khutwatin, setiap langkah, tamshiha ila shalah, yang mana setiap langkah ini adalah pergi untuk menuju salat, adalah sedekah, juga merupakan sedekah. Ketika kita ke masjid untuk melakukan salat, maka itu juga merupakan sedekah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah, dan membersihkan sesuatu yang menghalangi di jalan, seperti ada sesuatu yang menghalangi di perjalanan seperti duri, atau ada lubang kita tutupi, atau ada pohon yang tumbang kita singkirkan, atau ada gangguan-gangguan di jalan lalu kita singkirkan, itu juga merupakan sedekah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Subhanallah, di hadis yang ke-26. Jadi artinya apa teman-teman? Di ayat tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan keluarkanlah sebagian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kesehatan adalah rezeki dari Allah. Harta juga rezeki dari Allah. Ilmu juga rezeki dari Allah. Maka hendaknya kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita keluarkan sebagian untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita lanjutkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya salah seorang di antara kalian datang kepadanya kematian. Di ayat ini Allah memerintahkan agar kita berinfak sebelum datangnya kematian. Ini babnya bab, meskipun kajian anak muda, tapi mesti juga kita bahas di masalah kematian. Karena kematian itu tidak mesti memandang usia. Karena banyak juga orang-orang yang muda, anak-anak yang muda mati di usia belia mereka. Maka teman-teman, di ayat ini Allah memerintahkan agar kita segera mungkin untuk berinfak sebelum datang kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan apa yang dikatakan orang yang sudah mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang telah mati mereka akan mengatakan, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mohon ya Allah, bangkitkan aku lagi ke dunia ya Allah. Mohon ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar engkau hidupkan aku hanya sebentar saja. Fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Lalu timbul pertanyaan teman-teman, ketika orang yang sudah meninggal, seorang mayit dalam kuburnya, dia meminta hidup kepada Allah, dan dia meminta izin kepada Allah agar melakukan satu amalan. Dan amalan itu disebutkan di ayat ini, yaitu sedekah. Lalu timbul pertanyaan, kenapa si mayit ketika mereka ingin dihidupkan kembali oleh Allah, mereka ingin bersedekah? Pertanyaan besar buat kita. Maka jawabannya insyaallah setelah sholat isya insyaallah. Baik, kita dengarkan azan dan setelah itu kita sholat isya. Nanti kita lanjutkan bagaimana sang mayit membutuhkan sedekah untuk mereka. Maka insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini yang alhamdulillah kita bisa melanjutkan ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Dan salat Isya ini merupakan amalan yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang munafik, ya, karena ayat yang kita pelajari adalah Quran surat Al-Munafiqun. Ciri-ciri orang munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat berat sekali mengerjakan salat Isya dan subuh. Salat yang berat bagi orang munafik yaitu salat Isya dan subuh. Maka agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik tersebut, maka jangan sampai kita meninggalkan salat Isya dan subuh. Ini berlaku untuk semua, ikhwan maupun akhwat. Yang ikhwan wabil khusus mereka mengerjakannya di masjid. Yang akhwat di rumah, dan tidak terlarang kalau dilakukan di masjid. Akan tetapi hal ini bisa tergambarkan apabila ini tidak dilakukan oleh orang ataupun yang laki-laki. Karena gambarannya orang munafik zaman Rasulullah SAW itu, mereka ikut salat kepada Nabi, mereka ikut salat bersama Nabi. Maka ketika salat subuh dan Isya, mereka tidak terlihat karena sangat berat bagi mereka untuk mengerjakan itu. Dan kenapa juga disebutkan di Isya dan subuh? Karena memang di waktu Isya dan subuh orang-orang tidak melihat mereka sholat, sehingga orang-orang munafik mereka mau mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat di waktu-waktu yang orang-orang melihat mereka. Maghrib dan Isya ataupun Isya dan subuh itu adalah waktu di mana orang-orang sangat mungkin, sebagian kalau Isya mungkin ya orang tidak ada yang banyak yang keluar di zaman itu. Dulu nggak ada lampu jalan, lampu kota nggak ada, sehingga orang-orang munafik mereka tidak mau mengerjakan sholat karena mereka tahu tidak akan dilihat. Subuh, apalagi subuh, orang banyak lalai di waktu subuh, yaitu lalainya ketika tidur. Maka orang munafik tidak mau mereka sholat, berat mereka sholat karena bangun itu sendiri berat bagi mereka, dan mereka juga menilai bahwa orang-orang tidak melihat mereka. Akan tetapi di 3 waktu sisa selain di waktu subuh dan Isya itu, seperti zuhur, asar, maghrib, itu orang-orang masih banyak, orang masih ramai, sehingga ketika mereka kaum muslimin mengerjakan sholat di 3 waktu ini, orang-orang munafik mereka ikut serta di dalamnya. Nah, ini alhamdulillah kita bisa mengerjakan sholat Isya berjamaah di masjid. Merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Hadir di pengajian, merangkai kajian itu dengan sholat Isya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati fillah, sebelum anda lanjutkan, mungkin ada baiknya kita bacakan lagi ayatnya yang kita tadabburi hari ini, yang kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat ini Allah berikan keberkahan pada majelis kita. Ana talkinkan, silahkan diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, silakan. Wa
anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa an ya, masih belum serentak ya, karena belum buka HP atau akun mushafnya sepertinya. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Baik, kita artikan secara perkata ya. Kita coba diartikan lagi biar teman-teman bisa merefresh lagi artinya seperti apa. Wa anfiqu, dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami infakkan atau berikan kepada kalian, yang dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkanlah kematianku ini sebentar saja. Aku minta engkau menangguhkan kematianku ini hanya sebentar saja. Ya, sesuai judul kajian kita ya. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Baik. Judul kajian kita adalah diambil dari ayat ini, dan penggalannya adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau bahasa artian terjemahnya adalah, ya Allah, bring me to life ya Allah. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, hidupkan aku lagi ya Allah, agar aku bisa melakukan amal soleh. Baik, kita review sebentar dari kajian sebelumnya, sebelum sholat isya tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian apa yang kita miliki. Dan apa yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar harta, akan tetapi banyak hal, yaitu ilmu, kemudian apa yang bisa kita infakkan itu banyak, bukan hanya di bagian harta, akan tetapi bisa di ilmu, atau di tenaga kita, atau di kesehatan kita, kita infakkan, yaitu kita membantu orang lain, maka itu juga termasuk infak. Akan tetapi teman-teman, di ayat ini Allah memerintahkan untuk berinfak, adalah konteksnya adalah dengan harta. Akan tetapi secara umum kita boleh berinfak dengan, kalau kita tidak memiliki harta, maka kita boleh menggunakan tenaga kita, akal pikiran kita, ilmu kita, lisan kita, untuk memberikan kebaikan untuk orang lain, atau berzikir kepada Allah, kalimatut thayyibah,
Perkataan-perkataan baik juga merupakan suatu sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu juga merupakan sedekah. Lalu teman-teman, kapan kita harus bersedekah itu? Allah di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk sedekah sebelum datangnya kematian di antara kita. Lalu di antara orang tersebut mengatakan, "Oh my God, bring me to life. Ya Allah, kembalikan aku hidup lagi ya Allah." Jangan sampai ini adalah kalimat penyesalan. Orang yang sudah meninggal menyesal dan mereka minta kepada Allah agar dihidupkan kembali. Lalu mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali untuk apa? Maka dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini penggalan kajian sebelumnya pada sebelum Isya tadi. Kita akan lanjutkan. Kenapa di ayat ini orang yang sudah meninggal mereka menginginkan untuk dihidupkan kembali, lalu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, hidupkan aku lagi, aku akan bersedekah." Pertanyaannya, kenapa si mayit, kenapa orang-orang yang sudah meninggal mereka meminta kepada Allah untuk dihidupkan, lalu mereka ingin melakukan sedekah? Kenapa tidak yang lainnya? Pertanyaan besar buat kita. Kenapa mereka tidak kan, "Ya Allah, aku akan sholat. Ya Allah, aku akan apa lagi? Puasa. Ya Allah, aku akan kawin, nikah." Nikah ibadah ya? Ya, nikah ibadah. Kenapa tidak yang lain saja? Kenapa mereka mengatakan, "Ya Allah, aku akan sedekah"? Maka para ulama menyebutkan, kenapa si mayit ketika mereka meninggal dan meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, mereka minta sedekah, mereka minta untuk bisa melakukan sedekah, amalan yang akan mereka kerjakan ketika Allah berikan mereka hidup lagi. Dan ini angan-angan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Mereka minta pada Allah mereka akan mengerjakan sedekah karena tidak lain dan tidak bukan, karena mereka melihat betapa besarnya pahala sedekah itu. Mereka melihat Allah tampakkan kepada mereka amalan-amalan, dan di antara amalan-amalan menggunung itu adalah amalan sedekah. Sedekah. Lalu teman-teman, sedekah ini merupakan analoginya seperti ini. Kalau kita pergi ke Saudi, ke Arab Saudi untuk mengerjakan ibadah umroh, kira-kira uang rupiah yang kita miliki di Indonesia berguna enggak di sana? Tidak, kecuali diganti dengan mata uang sana, yaitu rial. Nah, sedekah juga seperti itu. Sedekah yang kita miliki itu adalah mengganti uang kita untuk di akhirat kelak. Dan tentu penggantiannya berbeda. Apa yang kita infakkan akan dikonversi menjadi amal soleh yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nah ini, kalau ada orang pergi Saudi untuk mereka berbelanja untuk menyelamatkan diri mereka bertahan hidup di sana, mereka menggunakan uang rupiah yang mereka miliki dan mereka konversi ke menjadi rial. Mereka ubah menjadi rial. Mereka money changer. Dan orang ketika akan masuk di alam akhirat, mereka harus menggantikan apa yang akan mereka bermanfaat untuk mereka nanti, yaitu dengan sedekah mereka. Ini analogi dari sedekah itu. Jadi sedekah itu adalah pergantian dari apa-apa yang kita miliki untuk yang kita gunakan di akhirat kelak. Maka sangat merugi sekali ketika seseorang mendapati diri mereka di akhirat, namun mereka tidak punya perbekalan. Mereka tidak memiliki perbekalan. Maka ini sangat merugi sekali dan sangat-sangat merugi. Baik, ikhwati fillah rahimani wa iyyakum jami'an.
Para ulama menyebutkan kenapa sedekah yang disebutkan oleh mayit ketika dalam kubur, karena memang pahalanya sangat besar. Lalu selain itu, sang mayit sangat mengetahui betapa manfaatnya amalan sedekah ini ketika mereka sudah mati. Mereka mengetahui sehingga mereka melihat bahwa sangat mereka butuhkan amalan sedekah ini. Kenapa sangat mereka butuhkan? Dan ternyata para ulama menyebutkan sang mayit membutuhkan amalan sedekah karena sangat bermanfaat untuk kehidupan di akhirat, sangat bermanfaat sekali. Bagaimana manfaat sedekah bagi orang-orang ketika di akhirat kelak? Maka para Rasulullah SAW menyebutkan di berbagai macam hadis, dan di hadis itu ada hadis yang sahih disebutkan bagaimana manfaat sedekah itu di akhirat kelak. Maka keutamaan sedekah bagi orang yang telah meninggal ini mungkin gambaran, dan kita semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, kita semua akan mati, dan kita akan bermanfaat sedekah itu ketika kita telah mati nantinya. Sangat bermanfaat bagi kita amalan sedekah itu ketika kita menghadapi kematian nantinya. Nah, apa kemanfaat atau keutamaan sedekah? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah meredam api neraka, bahwa sedekah bisa meredam api neraka. Penghuni kubur mereka telah disaksikan dengan neraka dan surganya Allah, dan mereka tahu bahwa sedekah bisa meredam api neraka. Rasulullah SAW mengatakan kama tumfi'un nar, kama tutfi'un nar, bahwa sedekah bisa meredam api neraka seperti air meredam api. Seperti air meredam api. Kita pernah membakar lalu kita siram dengan air, maka air itu bisa meredam api yang kita lihat ataupun yang kita padamkan dengan air itu. Maka sangat dibutuhkan sekali bagi orang yang sudah meninggal dengan amalan sedekah ini, karena dia bisa meredam api neraka. Ini keutamaan yang pertama. Adapun keutamaan yang kedua dari amalan sedekah ini adalah setiap orang akan dibangkitkan di akhirat, maka mereka akan berada di bawah naungan sedekah mereka masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan manusia dari tulang sulbi mereka, manusia ini kalau mati, maka di dunia tulang-tulang, daging-daging mereka akan berubah menjadi tanah, kecuali satu bagian saja, yaitu tulang sulbi. Dan dari tulang sulbi ini akan Allah hidupkan kita kembali di akhirat kelak. Seperti Allah menghidupkan biji-bijian, lalu Allah tumbuhkan dan dia menjadi dedaunan atau menjadi pohon. Pernah kita ketika sekolah menanam toge di atas kapas ya? Ya, pernah ya? Berarti kita sama semuanya ya? Seperti itu ya? Kita letakkan toge di kacang hijau ya, kacang hijau kita letakkan di atas kapas yang basah, esok harinya sudah mulai tumbuh. Sampai hari ketiga sudah mulai tumbuh besar, sudah bisa menjadi toge. Maka seperti itulah manusia besok di akhirat akan dibangkitkan. Dari tulang sulbi mereka Allah tumbuhkan kita akan timbul dari tanah, keluar dari tanah, dari tulang sulbi itu, sehingga kita menjadi manusia yang utuh seperti kita hidup di dunia. Nah, ketika Allah menghidupkan manusia, tentu disebutkan dalam hadis itu bahwa panasnya matahari seperti satu hasta di atas kepala kita. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan satu hasta yang mana dimaksud tidak tahu. Apakah satu hasta seukuran meteran yang panjang, satu hasta seperti apa, atau satu ukuran sisir. Sisir kita sepanjang apa? Ada sepanjang ini nggak ada ya sisir. Saya seperti ini. Lebih kurang sepanjang ini untuk sisir. Nah, jaraknya matahari, panasnya matahari seperti 5 jengkal di atas kepala kita, alias seperti satu hasta itu. Panasnya seakan-akan panasnya sedekat itu. Tidak dijelaskan matahari di atas kepala kita seperti itu, tidak, tapi panasnya seakan-akan matahari itu satu hasta di atas kepala kita. Nah, bagaimana orang yang bersedekah
maka setiap orang akan berdiri dan akan dinaungi oleh sedekahnya masing-masing. Nah, sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal pahala sedekah ini. Nah, pahala ataupun naungan yang dimiliki oleh seseorang ketika di akhirat itu tergantung jumlah sedekahnya. Tergantung jumlah sedekahnya. Kalau selama hidup di dunia dia banyak berinfak, bersedekah, baik dalam hartanya, dengan hartanya maupun dengan tenaganya, maka bisa jadi naungannya itu bisa sangat tebal sekali dan seakan-akan tidak merasakan panas pada dirinya. Kalau ada orang yang berinfak cuma biasa-biasa saja, ya panas akan tetap terasa tapi tidak begitu panas. Tapi kalau ada orang yang sedikit berinfak, ya 1000 dalam setahun gitu. Ada 1000 dalam setahun? Mungkin ada ya. Kata Ustaz Somad, kalau 1000 ya koran gitu. Seperti koran. Ya orang kalau berteduh di bawah koran, kira-kira dingin atau enggak? Ya tetap panas juga ya. Ya tipis. Maka itu tergantung bagaimana banyak pahala dari sedekah kita, maka itu akan menentukan bagaimana naungan yang ada di atas kepala kita besok di akhirat. Maka ini adalah keutamaan dari pahala, adapun keutamaan dari amalan sedekah itu, yaitu menjadi naungan bagi seseorang ketika di akhirat kelak, dan untuk kita tentunya. Yang ketiga, bagaimana keutamaan sedekah ini teman-teman? Bahwa sedekah, kata Rasulullah SAW, menjadi hijab dari api neraka. Kalau ini hijab atau sitar, kalau akhwat hijabnya adalah jilbab, maka sedekah akan menjadi hijab bagi seseorang ketika di yaumil mahsyar kelak, akan menjadi tameng bagi mereka dari panasnya api neraka. Bahwa setiap manusia pasti akan melewati neraka. Di dalam Quran surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya di neraka jahanam itu terdapat mirsada. Mirsada ini adalah tempat malaikat duduk atau tempat malaikat standby untuk menarik siapa saja yang melewati neraka. Maka setiap kita nanti di akhirat akan melewati neraka, dan kita melewati di atas sirat. Ya, ini mungkin bisa kita gambarkan, tapi tidak seperti itu tentunya, tidak seperti yang kita gambarkan, tapi kita bisa merasa-rasa seperti itu, bahwa ini jurang, dan di sini perjalanan kita, dan di sana ada, seberang sana ada surga, dan di bawah ini ada neraka. Dan untuk menuju surga kita pasti melewati neraka dahulu, dan kita melewati neraka itu di atas sirat. Disebutkan kata Nabi SAW, sirat itu adalah seperti tajamnya lebih tajam daripada pedang, dan halusnya lebih halus dari rambut yang dibelah 7. Tidak nampak, sangat tidak nampak. Lalu kita bisa melewati itu, dan ada orang yang melewati itu seperti petir, kilat, tergantung amalannya. Dan yang melewati pertama sekali itu adalah Rasulullah SAW. Ada orang yang melewati itu seperti kilat, tergantung amalannya. Ada yang melewati itu seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, ada yang seperti orang yang melangkah. Tapi sampai ada orang yang baru memijaknya langsung jatuh ke bawah neraka. Naudzubillah. Dan panas neraka itu terasa dari jembatan itu teman-teman, sangat terasa. Maka sedekah itu akan menjadikan hijab bagi kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, jauhkan diri kalian dari api neraka meski dengan setengah butir kurma. Rasulullah SAW mengatakan, tidak mengatakan dengan sebutir kurma, akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan setengah butir kurma. Nah, ini yang toke-toke kurma nih. Ada Alam dengan siapa lagi? Bani. Toke-toke kurma bolehlah kali ini, nanti siap kajian kita kurma ya. Ya, itu bisa menjauhkan seseorang dari api neraka. Tapi teman-teman, konteksnya bukan hanya kurma saja ya, bisa dengan hal yang lain.
mie rebus, bandrek, atau minas. Iya, setengah butir kurma saja sudah bisa menjauhkan seseorang dari api neraka, apalagi bandrek, ya, apalagi minas. Subhanallah, setengah butir loh, bukan satu butir kata Rasulullah. Setengah butir bisa menjauhkan seseorang dari api neraka, apalagi satu butir kurma. Subhanallah. Ini keutamaan dari pahala sedekah itu yang bermanfaat bagi seorang mayit atau seseorang yang telah meninggal dunia. Lalu apalagi teman-teman? Sedekah yang dilakukan secara diam-diam, sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hari kiamat adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Marahnya Allah Subhanahu wa taala terlihat di hari kiamat. Terlihat di yaumil mahsyar kelak. Marahnya Allah, dan seluruh manusia saat itu sangat ketakutan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi murkanya Allah Subhanahu wa taala akan redam dengan amalan sedekah yang kita lakukan secara diam-diam, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita adalah hamba Allah yang tidak terlepas dari dosa. Pasti setiap manusia setiap harinya pasti ada berdosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya satu hari dirinya tidak berdosa kepada Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dirinya dalam satu hari itu tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau manusia berdosa, tentu Allah akan murka. Akan tetapi murkanya Allah itu bisa diredam dengan sedekah yang dilakukan dengan diam-diam. Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan 7 golongan yang akan Allah berikan naungan, yang mana di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya namun tangan kirinya tidak mengetahuinya. Maksudnya bukan gini ya, sedekah tangan kanan, tangan kiri sembunyikan, bukan seperti itu. Akan tetapi ini adalah analogi bagaimana sedekah seseorang itu tidak mau dirinya sendiri, tangan kirinya aja nggak tahu, apalagi orang lain. Itu maksudnya, itu maknanya. Dia berusaha semaksimal mungkin bahwa sedekahnya itu tidak dilihat oleh orang lain. Itu maksudnya atau makna dari hadis itu. Nah, orang yang melakukan sedekah diam-diam akan meredam murkanya Allah. Ada satu kisah dari anak keturunan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu Zainal Abidin. Masya Allah, Zainal Abidin rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, beliau memiliki amalan sedekah secara diam-diam. Dia ini setiap bulan atau setiap dia memiliki uang, dia menafkahi orang-orang secara diam-diam. Ada beberapa rumah dan dikatakan di riwayat itu adalah 100 rumah. 100 rumah ini setiap Ali ataupun Zainal Abidin ini memiliki rezeki, dia menafkahi orang itu, keluarga itu. Tapi caranya unik. Malam hari dia pikul barang-barang yang akan dia sedekahi itu dan dia letak di depan rumah orang tersebut. Diletak di depan rumah orang yang membutuhkan sedekah itu, diletakkan tanpa mengetahui orang yang menerima sedekah. Diketuknya lalu dia pergi. Diketuknya rumah itu setelah dia letakkan sedekahnya itu, lalu dia pergi. Dia tidak ingin orang lain tahu, dan itu dilakukannya setiap malam. Subhanallah. Hingga suatu hari orang-orang bertanya, siapa sebenarnya yang memberikan kita makanan? Orang-orang yang dinafkahi oleh Zainal Abidin ini tidak mengetahui siapa sih sebenarnya yang memberikan kita makan atau nafkah ini. Mereka penasaran. Hingga suatu hari Zainal Abidin ini meninggal dunia. Zainal Abidin meninggal dunia. Maka setelah Zainal Abidin meninggal dunia, orang-orang yang biasa menerima sedekah dari Zainal Abidin ini, mereka merasakan tidak ada lagi yang memberikan mereka. Oh, sebelumnya biasanya ada, setiap malam itu ada yang memberikan sedekah. Tapi semenjak Zainal Abidin ini meninggal, kok tidak ada lagi yang memberikan mereka sedekah. Maka mereka-mereka yang mendapatkan sedekah itu beranggapan, mereka baru tahu, oh ternyata selama ini yang memberikan kita sedekah adalah Zainal Abidin. Kenapa?
karena setelah beliau meninggal tidak ada lagi yang memberikan kita sedekah, tidak ada lagi yang menafkahi kita. Maka dapat dipastikan bahwa yang memberikan sedekah kepada kita selama ini adalah Zainal Abidin itu. Subhanallah. Nah, antum boleh juga coba kayaknya nih. Nah, kurma atau gimana ya? Bisa jadi antum punya teman di kelas, tiba-tiba ada makanan di kelas, di teman antum di samping teman sebangku antum ya, antum berikan dia sedekah, tah permen, tah apa gitu ya. Kok tiba-tiba ada nih, tiba-tiba antum meninggal, tidak ada lagi ya, syukur. Baru dia tahu ketika antum sudah meninggal, atau antum tidak masuk sekolah. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi antum sedekahnya diam-diam, ya diam-diam. Maka sedekah diam-diam adalah keutamaan, ada keutamaan. Tapi jangan salah arti juga. Kalau sedekah diam-diam, nanti anak setiap mau bersedekah saat ada aja orang yang melihat. Jadi anak nggak jadi sedekah, jangan. Maksudnya adalah pahala yang dilakukan, sedekah yang dilakukan diam-diam memiliki keutamaan yang spesial. Akan tetapi sedekah namun orang lain melihat itu juga baik. Perkara riya itu antara diri dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak jadi dia bersedekah karena orang lain melihat, maka itu adalah riya juga. Meskipun dia tidak dilihati orang, dia tidak mau orang lain melihat lalu tidak jadi bersedekah, ini adalah orang tersebut tidak jadi melakukan amal soleh karena dia tidak mau dilihat orang. Maka bagaimana caranya? Meskipun dilihat orang, sedekah saja. Antara riya itu urusan kita dengan Allah. Maka kita harus menjaga hati kita. Jangan merasa diri kita ada lebih baik karena mengeluarkan sedekah itu atau infak tersebut. Nah, ini keutamaan dari sedekah itu. Sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredam murka Allah. Apalagi kita-kita yang mungkin masih belum bisa meninggalkan maksiat yang selalu kita kerjakan. Okelah, kita saat ini sudah hijrah, tapi terus terang mungkin sebagian kita masih sulit meninggalkan kebiasaan lama. Tentu banyak di antara kita masih sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah kita, masih kita lakukan di saat kita hijrah. Yang bisa mungkin apa yang kebiasaan itu bisa mendatangkan murka Allah. Namun ketika kita bersedekah, itu bisa mengimbangi, meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang keberapa? Keempat. Lalu bagaimana keutamaan orang-orang yang bersedekah? Maka untuk orang yang mati tadi ya, ini 4 untuk orang yang sudah meninggal. Akan tetapi ini bukan 4 ini saja, sangat banyak sekali. Namun karena keterbatasan waktu cuma 4 ini saja. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Bagi orang yang sudah hidup, yang masih hidup, sudah hidup, yang masih hidup, yang masih hidup, apa keutamaan dari sedekah ini? Maka para ulama menyebutkan yang pertama, bahwasanya setiap pagi dua orang malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah di hari ini ya Allah, berinfak di pagi ini ya Allah. Dan malaikat satunya berdoa, ya Allah, bangkrutkan, hancur leburkan orang-orang yang bakhil ya Allah. Artinya apa? Orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan doa dari malaikat. Ingat, di awal-awal tadi anak kisahkan, malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, terhindar dari dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia berdoa, itu bisa membuat kabul. Atau doa yang dari malaikat ini adalah makbul. Dari makhluk Allah yang suci, tidak melakukan dosa sama sekali. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Lalu malaikat ini berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang bersedekah hari ini, dan bangkrutkan dan hancurkan orang-orang yang bakhil, tidak mau bersedekah hari ini ya Allah. Maka teman-teman, orang yang bersedekah, maka orang tersebut mendapatkan doa dari malaikat, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita sebutkan tadi, sedekah bukan hanya harta, tapi bisa jadi dengan tenaga, nasihat, perkataan yang baik,
dan hal-hal yang lain, dan itu pasti bisa kita kerjakan setiap hari. Dengan orang tua, bisa kita bantu orang tua di rumah, itu juga sedekah. Lalu kita menasihati teman kita, juga tersedekah. Zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, juga sedekah. Maka malaikat akan mendoakan orang tersebut. Ini untuk orang yang hidup. Yang pertama, malaikat akan mendoakan orang-orang yang bersedekah. Yang kedua, untuk orang yang masih hidup, maka keutamaan dari sedekah ini adalah menghindari seseorang dari ataupun mengobati penyakit, menghindari seseorang dari penyakit yang berat. Rasulullah SAW mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Ternyata ada satu kisah di masa Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Suatu hari ada orang datang kepada Imam Ibnu Mubarak, wahai Imam, saya ini sudah lama sakit, dan sakitnya itu adalah sakit nanah di lututnya, nanahnya sangat banyak sekali dan bertahun-tahun tidak sembuh. Sudah pergi ke tabib, ke tempat herbal untuk menyembuhkannya, namun tidak sehat-sehat, sudah bertahun-tahun. Lalu apa yang harus kulakukan wahai Imam? Maka Imam Ibnu Mubarak menanyakan, apa-apa yang telah engkau lakukan? Begini, begitu, sudah disebutkan? Begitu. Maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan, satu hal yang belum dia lakukan. Oh, kalau begitu semua sudah antum lakukan, cuma satu yang belum. Apa itu Imam Mubarak? Yaitu coba antum bersedekah. Tapi sedekahnya begini ya, sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah air. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah air. Maka Imam Ibnu Mubarak menyuruh orang yang sakit ini, pergi engkau ke kampung ini, lalu buatkan sumur untuk mereka, karena kampung itu membutuhkan air, tidak ada sumur di sana. Maka orang yang sakit ini pun pergi ke kampung tersebut dan menggali sumur, memerintahkan orang lain karena dia memiliki banyak harta. Lalu dia keluarkan uangnya berdinar-dinar untuk menggali sumur, agar orang di kampung tersebut mendapatkan faidah dari air yang dari sumur yang ia gali. Maka ketika digali sumur sudah mengeluarkan air dan bermanfaat untuk masyarakat kampung itu, maka tak lama kemudian sakit dari orang tersebut sembuh. Ini adalah tidak terdeteksi dengan ilmu kesehatan para dokter, akan tetapi ini bisa diambil dengan keimanan kita, bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit orang. Makanya teman-teman, kalau ada keluarga kita yang sakit, tidak ada salahnya kita mencoba, dan mungkin bukan hanya mencoba, harus kita yakini. Boleh saja mungkin dianya jarang bersedekah, orang yang sakit ini jarang bersedekah, maka mintalah orang yang sakit itu untuk mengeluarkan sedekah agar Allah sembuhkan penyakitnya. Ini bisa jadi solusi bagi orang yang sakit. Dan bagaimana keutamaan sedekah ini? Selain yang pertama tadi mendapatkan doa malaikat, yang kedua sebagai obat, yang ketiga adalah sebagai asbabun min rizqillah, sebab-sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah akan Allah mudahkan rezekinya. Seseorang yang rajin bersedekah, meskipun dalam satu hari cuma bersedekah 2.000 rupiah, namun ia lakukan dengan rutin, itu akan Allah mudahkan rezeki orang tersebut. Yakinlah teman-teman, kita mulai dari sedekah yang ringan-ringan saja. Sehari 1.000 rupiah tidak apa-apa, yang penting setiap hari. Kalau satu hari 1.000 rupiah dikalikan 30 hari sudah berapa? 30.000. Adakah kita mengeluarkan 30.000 setiap bulannya? Mungkin tidak ada. Akan tetapi kalau kita mengansur-ansur itu setiap hari, bisa jadi itu menjadi sebab-sebab Allah turunkan rezeki kepada kita. Mungkin antum yang sudah selesai kuliah, sulit mendapatkan pekerjaan, maka bisa jadi antum coba dengan bersedekah, Allah akan bukakan pintu rezeki itu. Atau orang yang mungkin dia sudah bekerja namun atau punya dunia usaha, dia punya usaha namun sulit saja mendapatkan pelanggan gitu ya, ya lam ya.
sulit mendapatkan orderan, maka bolehlah antum setiap antum mendapatkan nikmat ataupun rezeki dari keuntungan dari sedekah itu, antum keluarkan Rp1.000 untuk, ya mungkin orang di masjid antum letakkan Rp1.000, Rp2.000, tapi setiap hari, maka itu akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cukup 3 saja, 4 untuk yang orang sudah meninggal, 3 untuk orang yang masih hidup. Kenapa kita adalah orang yang menyesal ketika dia sudah meninggal tidak bersedekah. Lalu teman-teman, inilah keutamaan dari sedekah itu yang mudah-mudahan kita setelah mendengar hal ini bisa bersemangat untuk bersedekah. Kita kembali ke ayat, fa'asaddaqu wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah ya Allah, bring me to life ya Allah, maka aku akan bersedekah ya Allah, kembalikan aku ya Allah, bawa aku untuk hidup kembali ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Ternyata kenapa disandingkan dengan kata-kata sedekah? Karena kebiasaan sedekah itu akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang soleh. Sulit kita menjadi orang soleh, maka kalau kita rajin bersedekah, Allah akan menjadikan soleh kepada diri kita. Soleh ini kalau dalam bahasa artinya adalah perbaiki. Allahumma aslih bainana wa baina qulubina. Dalam doa itu, ya Allah perbaikilah hubungan kami ya Allah. Perbaiki. Soleh ini artinya perbaiki. Maka orang yang rajin bersedekah, Allah akan perbaiki keadaannya. Secara umum perbaikinya apa? Akhlaknya Allah perbaiki, adabnya Allah perbaiki, apalagi rezekinya Allah perbaiki, apalagi hubungan dia dengan pasangannya Allah perbaiki. Kalau antum masih jomblo, udah yang nikah, ada yang menikah sini? Ada yang udah nikah? Yang bakalan nikah ada insyaallah ya. Ketua Huda marah insyaallah, diundang jemaah MAM kayaknya besok insyaallah ya Rif ya. Nah insyaallah. Nah Allah akan perbaiki keadaan orang-orang yang bersedekah. Maka tadabburnya adalah fa'asaddaqu wa kum minas salihin, agar Allah perbaiki keadaan kita, maka perbanyaklah sedekah. Agar Allah solehkan diri kita, maka perbanyaklah sedekah. Subhanallah. Ini ujung ayat dari yang kita tadabburi ini, yaitu Quran surat Munafikun ayat 10 yang Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Inilah tadabbur yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Munafikun ayat 10, yang mana judul dari kajian kita ini adalah Bring Me to Life. Ya Allah hidupkan aku lagi. Ini adalah perkataan dari orang-orang yang sudah meninggal, diminta untuk hidup lagi dan diminta untuk hidup lagi agar bisa melakukan amalan sedekah. Subhanallah. Lalu bagaimana kita yang masih hidup? Jangan sampai ada kata-kata ini yang keluar di lisan kita besok. Jangan sampai. Jangan sampai kita yang hadir di sini setelah mati nantinya baru timbul penyesalan seperti ini. Jangan sampai ada kata-kata bring me to life di dalam kubur. Kayaknya enggak ada bring me to life, enggak. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunggukanlah ya Allah, hidupkan aku lagi di dunia ya Allah agar aku bisa sedekah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bersedekah. Dan ana ingatkan lagi, sedekah bukan hanya dalam harta. Mungkin antum belum kerja ya, antum belum masih kuliah atau masih sekolah, antum bisa bersedekah dengan ilmu antum, dengan nasihat antum, dengan zikir antum, dengan tenaga antum membantu orang lain. Bagi yang sudah punya usaha, bersedekahlah walau bisyiqqi tamrah, meski dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Tapi mentang-mentang Rasulullah mengatakan setengah butir kurma, memang betul-betul setengah butir kurma dia sedekah. Jangan. Nah, jadilah sebungkus 1 kilo, 10 kilo jadilah. Ya, jalan ya, jawabannya insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ringan tangannya untuk bersedekah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti angin tangannya ketika bersedekah, ringan sekali.
dan tanpa pikir-pikir Rasulullah SAW senantiasa bersedekah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang bertanya dipersilahkan. Kita buka sesi pertanyaan. Baik, silahkan. Tunggu bentar. Pakai mic ya. Yang akhwat kalau ada bertanya silakan bertanya, yang ikhwan juga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Ustaz, bicara tentang sedekah, apakah ini misalnya kan tadi ada fadilah atau keutamaan untuk orang yang sudah meninggal, bagaimana jika misalnya orang tua kita sudah meninggal lalu kita bersedekah meniatkan atas nama orang tua, apakah sedekah itu mengalir atas nama orang tua atau pahala dari anak sendiri ke orang tua? Itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang sangat mencintai orang tuanya. Sangat sayang sekali kepada orang tuanya. Bahkan dulu sebelum dia sudah masuk Islam, ibundanya melarang dia untuk masuk Islam. Sampai-sampai ibunya tidak mau makan, mogok makan karena melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dia telah masuk Islam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai ibu, meskipun aku punya 10 nyawa, lalu setiap tangisanmu engkau melihat aku nyawamu gini ya, wahai ibu, aku meskipun engkau memiliki 10 nyawa wahai ibu, lalu aku melihat engkau satu persatu nyawamu tercabut di hadapanku, tinggal satu lagi, yakinlah wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menyayangi orang tuanya, meski orang tuanya tidak menyetujui dirinya masuk Islam. Hingga akhirnya orang tuanya masuk Islam melihat keteguhan keimanan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka suatu ketika orang tuanya telah meninggal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai ibuku. Lalu apakah aku boleh bersedekah untuk ibuku wahai Rasulullah?" Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar bagaimana manfaat sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW mengizinkan, "Wahai Sa'ad, bersedekahlah engkau atas nama ibumu, maka itu akan bermanfaat untuk ibumu." Artinya apa? Bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal bukan hanya kepada orang tua kita saja, akan tetapi orang-orang yang kita sayangi lainnya, seperti kakak kita, abang kita, ataupun keluarga-keluarga kita, atau mungkin sahabat kita yang membutuhkan itu, sedekah itu, karena pahalanya sangat besar kan? Lalu kita bersedekah atas nama beliau, maka itu akan sampai insyaallah ta'ala. Dan teman-teman, amalan yang sangat dibutuhkan itulah sedekah kan? Bisa membatasi dirinya dari api neraka, bahkan meredam murka Allah. Ini sangat dibutuhkan sekali sedekah itu. Maka boleh kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, insyaallah ta'ala. Baik. Bagaimana? Baik, silakan. Nah, bagaimana kalau orang tuanya non muslim, tidak beriman pada Allah, maka pahalanya tidak sampai. Karena orang yang kafir, sedekah itu bermanfaat untuk orang yang beriman maupun tidak orang beriman. Namun bedanya, untuk orang yang beriman bermanfaat ketika hidup di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang yang kafir, sedekah itu bermanfaat untuk hidup dia di dunia, tapi di akhirat tidak bermanfaat. Makanya kalau ada orang kafir bersedekah, Allah lancarkan rezekinya. Allah sayang kepada orang yang bersedekah, maupun orang kafir maupun orang yang beriman. Akan tetapi orang yang kafir ketika dia bersedekah, Allah membalasnya ketika di dunia saja. Tapi kalau di akhirat tidak Allah balas, tidak ada manfaat sama sekali. Baik, barakallahu fikum. Yang akhwat ada bertanya? Ustaz, boleh enggak bersedekah niatnya agar mempermudah mendapatkan jodoh? Nah, ini pula babnya. Babnya orang yang bersedekah Allah mudahkan dia dalam segala urusannya, termasuk masalah jodoh insyaallah. Kalau orang sulit mendapatkan jodoh ya Bu ya, maka orang tersebut akan mudah ketika dia bersedekah. Ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan jodohku. Karena mencari jodoh ini sangat payah teman-teman. Kadang wajahnya udah oke nih,
cantik tapi adabnya buruk. Ya. Ada adabnya mantap, akhlaknya baik, ibadahnya baik, tampangnya tidak sesuai dengan hati kita. Ini payah, memang payah. Maka jodoh itu adalah perkara yang gaib. Rezeki, kematian, jodoh adalah rahasia Allah yang perkara gaib. Tak tahu kapan, tak tahu siapa, dan tak tahu di mana. Maka ikhtiarnya kita serahkan kepada Allah dan kita perbaiki keadaan kita dengan cara bersedekah. Subhanallah. Ya akhwat nggak ada ya? Kayaknya itu tadi pertanyaan Ustaz. Itu tadi masalah jodoh Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab insyaallah. Ada lagi? Kalau tidak ada, tambah lagi. Kalau untuk orang meninggal bisa jalan sedekah. Gimana kalau seandainya kita bersedekah sementara orang itu masih hidup? Bersedekah untuk orang itu yang masih hidup. Ya. Ini terkait dengan Anda pernah mendengarkan kajian dan juga membaca kitab bahwasanya kalau kita bersedekah atas nama orang yang masih hidup bagaimana Ustaz? Ini babnya ketika orang menzolimi orang lain. Babnya ketika kita menzolimi orang lain. Begini, kita ini penzolimi orang lain, tapi kita mau minta maaf nggak ketemu lagi, atau kita pernah punya utang dengan orang lain, tapi orangnya nggak ketemu lagi. Mungkin dia udah pindah di suatu tempat, di suatu pulau terpencil yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita cari Facebooknya, nggak ada jaringan gitu, nggak ada ketemu, payah mencarinya. Maka bisa digantikan oleh para ulama menyebutkan sedekah atas nama orang yang masih hidup itu orang yang kita zalimi, lalu kita bersedekah, ya Allah dengan sedekahku ini ya Allah aku mohon perbaikan urusanku dengan orang yang permasalahanku dengan orang ini. Maka kita gantikan dengan kebaikan. Karena kita sudah menzalimi orang, maka kezaliman yang kita lakukan itu kita gantikan dengan kebaikan. Kita sedekah atas nama orang tersebut. Boleh. Itu babnya tentang kezaliman. Tapi adapun pahala yang mengalir wallahu taala alam, yang tahu ana untuk orang yang telah meninggal. Adapun untuk orang yang hidup itu babnya tentang terkait dengan menzalimi orang lain. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi? Kita cukupkan ya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu teman-teman, demikianlah kajian tadabbur kita di Quran surah Al-Munafikun ayat 10 ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menghafalnya ya, dan teman-teman bisa menyampaikan ke orang lain tentang tadabbur dari Quran surat Munafikun ayat 10 ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik di bulan-bulan yang haram ini. Bulan Sya'ban, Rajab dan Sya'ban kita akan memasukinya. Bulan Sya'ban, bulan Rajab adalah bulan haram. Kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Kezaliman dilakukan di bulan-bulan haram itu Allah lipat gandakan. Akan tetapi kalau pahala kita lakukan bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Nah itu kebalikannya. Maka perbanyaklah sedekah, rutinkan bersedekah. Nanti di bulan Ramadan kita mudah untuk bersedekah. Kalau orang sulit bersedekah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, yakinlah di bulan Ramadan akan sulit dia bersedekah. Karena keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu sangat besar sekali, berlipat ganda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.